Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam katekese online Paroki Bintaro Gereja Santo Matius Penginjil, sebuah media katekese yang diharapkan dapat menambah wawasan kita tentang kekatolikan. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kelompok konservatif, kelompok tradisional dalam Gereja Katolik dengan kelompok liberal. Apa itu? Ayo kita mulai. Saudara-saudara, ada sekelompok orang sekarang ini yang hanya mau menerima komuni dengan lidah dan hanya mau menerimanya dari kalangan tertahbis. Kita bisa tebak itu adalah kelompok tradisionalis Katolik. Pada satu sisi itu bagus, karena setelah saya pelajari itu ternyata untuk misalnya menghindari ada remah-remah yang terbuang dan lain sebagainya, sehingga itu langsung ke lidah seseorang dan langsung ditelan. Itu bagus, semangatnya adalah untuk menghindari sakralegi dan juga profanasi. Tapi ada semangat pembaharuan yang begitu kuat yang sekarang ini dirasakan oleh gereja, dan itu buah-buahnya baik. Jadi pengandian mereka bahwa kalangan tidak tertahbis tidak boleh untuk menerimakan komuni, tentu ini menjadi sesuatu yang mengganjal dewasa ini. Adalah Konsili Vatikan kedua ya, dengan semangatnya yang sangat terkenal, Agiur Naminto. Bukalah jendela itu agar udara bisa masuk. Buah kalimat yang terkenal dan ikonik dari Paus Yohanes 23 yang mengantarkan pada buah konsili pembaharuan, karena memang temanya adalah pembaharuan yang mengaruhi berbagai bidang gereja nih, mulai dari liturgi dan juga bagaimana gereja berdialog dengan agama-agama lain. Terus kemudian juga tentang bagaimana peranan hierarki imam, kaum religius, bahkan paus sendiri tampak dan dipancarkan di dalam dokumen tersebut. Ada banyak pembaruan yang sedemikian radikal dan berpengaruh sangat kuat dalam Gereja Katolik hingga saat ini. Tentu saja sebagaimana pembaharuan-pembaharuan yang lain tidak mudah dan banyak, saya tidak mengatakan tantangan, tetapi ada banyak respon berkaitan dengan pembaharuan di dalam Gereja Katolik. Sebutlah misalnya sebuah gerakan penolakan yang lahir dari kelompok yang kita kenal dengan SSPX, Society of Saint Pius X, yang didirikan oleh Uskup Agung Lefebvre pada tahun 1970-an. Marcel Lefebvre was born in Tourcoing near Lille, France, on the 29th of November, 1905. In spite of the rise of anti-clericalism, France remained a religious, fervent country. The church produced abundant vocations and fostered large families. Archbishop Lefebvre was born into one such family. Misi utama kelompok ini adalah mempertahankan katekismus Gereja Katolik yang lama, dan juga tentu saja adalah Misa Tridentin yang sedemikian agung. Misa Tridentin itu adalah misa dengan bahasa Latin dan gaya-gaya yang versi Tridentin tahun 60-an. Barangkali saudara-saudara yang sudah senior, warga Katolik yang senior itu merasakan ketika imam mempersembahkan Ekaristi itu menghadap ke altar dan membelakangi umat, karena dia bertindak atas nama umat. Nah, ketegangan antara kelompok SSPX ini dengan Vatikan memuncak pada tanggal 30 Juni 1988 ya, yang saat itu Monsignor Lefebvre menahbiskan 4 orang uskup tanpa sepersetujuan Vatikan. Dan saat itu terus kemudian Vatikan mengeluarkan sebuah pernyataan resmi berkaitan dengan kelompok SSPX ini, dan disebut sebagai dengan tegas dan jelas Vatikan mengatakan itu adalah gerakan skismatik karena ketidaktaatan pada Roma. Di sisi lain kita akan melihat bahwa di dalam Gereja Katolik sendiri, meskipun mereka masih dalam tanda kutip taat dan masuk dalam Gereja Katolik, dalam ikatan Gereja Katolik, namun ada beberapa kelompok yang menolak Konsili Vatikan kedua ini. Kelompok ini nanti itu arahnya adalah ke kelompok gerakan tradisional Katolik ya, tradisional Katolik atau
kalangan konservatif. Jadi mereka masih dalam ketaatan dengan Roma, tapi hampir sama dengan kelompok SSPX ini yang mereka mempertahankan misa segala zaman atau misa tridentin itu tadi, misa dengan versi bahasa Latin. Jadi mereka sangat ingin supaya misa bahasa Latin itu dipertahankan. Puncaknya itu pada Bulla Summorum Pontificum yang dikeluarkan oleh Paus Benedictus XVI yang mengizinkan kembali supaya kekayaan gereja Katolik berkaitan dengan misa tridentin ini bisa diselenggarakan oleh komunitas-komunitas Katolik. Itu disambut meriah oleh kalangan tradisional ini. Meskipun dalam banyak hal mereka masih menolak beberapa pembaharuan dalam gereja Katolik seperti partisipasi awam umat beriman yang terlalu besar di dalam gereja. Yang sekarang ini dengan versi gereja Roma yang mencoba menggali permasalahan akar rumput, ini agak sedikit ditolak oleh kalangan tradisionalis. Terus kemudian juga bagaimana dialog antar umat beragama juga tidak begitu mudah mereka terima. Karena pembaharuan yang paling radikal di dalam Konsili Vatikan kedua itu adalah tentang kebenaran. Bagi kelompok tradisionalis ini, yang mereka pegang adalah semboyan gereja yang cukup lama yang mengakar dalam gereja Katolik, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Artinya, saya tetap percaya bahwa penolakan terhadap Konsili Vatikan kedua adalah hal yang benar dan harus dilakukan oleh setiap orang Katolik yang setia pada ajaran gereja. Sehingga pengakuan gereja atas kebenaran-kebenaran di dalam agama-agama lain itu tidak begitu mudah mereka terima. Yang teranyar, apalagi Paus Fransiskus mengatakan bahwa ateis pun harus berbuat baik. Sebab meskipun mereka tidak percaya pada eksistensi Tuhan, tetapi mereka tetap mendapatkan, kaum ateis ini tetap mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Memang kalau kita lihat gerak Paus Fransiskus dewasa ini dan kalau kita perhatikan sejarahnya memang dari Amerika Latin Dari Amerika Latin memang Paus Fransiskus ini cukup banyak pembaharuan dan itu tidak mudah diterima oleh kalangan tradisional Katolik. Oke, sekarang kita masuk ke kalangan yang kedua Menarik juga untuk kita telah lebih lanjut. Ini persis berseberangan, persis sebaliknya dengan kalangan tradisionalis Katolik, yaitu kelompok Katolik yang liberal. Kita akan mengawalinya liberalisme tentu dimulai dengan arus gerakan sekularisme, liberalisme, dan modernisme di dunia pada umumnya. Itu juga berpengaruh dalam gereja Katolik. Adalah seorang yang bernama Lamennais dari Perancis, seorang pastor waktu itu yang mulai memikirkan bagaimana kebebasan beragama, bagaimana otonomi agama supaya tidak tergantung dengan negara dan lain sebagainya. Dia datang ke Roma pada Desember 1831 Dia datang ke Roma, dia menghadap kepada Paus untuk menyampaikan, dan Vatikan, Paus bersama timnya kemudian mempelajari bagaimana pemikiran dan tulisan-tulisan Lamennais-nya. Dikeluarkanlah sebuah bulla yang mengatakan bahwa ajaran Lamennais ini sesat. Ajaran Lamennais ini sesat dan terlalu sekular. Karena terlalu sekular maka gereja harus hati-hati. Berkaitan dengan hal itu kemudian Lamennais mulai kecewa dan berubah sikapnya. Yang semula taat kepada gereja Katolik kemudian dia meninggalkan imamat dan mulai menyebarkan pemikiran-pemikirannya yang liberal itu Dia mulai menyegarkan pemikiran-pemikiran supaya gereja itu semakin sekular. Dan ini mendapat sambutan yang agak sepadan dengan Konsili Vatikan kedua ini. Oke, kita masuk ke Konsili Vatikan kedua Seperti kita tahu, Konsili Vatikan kedua itu menghasilkan 16 dokumen Dokumen Konsili Vatikan kedua yang menjadi pegangan untuk gereja Katolik dan terus diterapkan sampai sekarang. Tapi ada dua hal pokok yang secara radikal. Jadi pembaharuan itu terjadi di semua bidang yang tadi sudah saya sebutkan. Tapi ada dua hal pokok yang pembaharuannya itu begitu radikal. Pertama adalah berkaitan dengan doktrin kebenaran. Dan yang kedua adalah struktur hierarki gereja yang tadi juga sudah saya katakan. Sebagaimana kita tahu di dalam nanti ada salah satu dokumen namanya dokumen Nostra Aetate, dan di situ adalah
pengakuan gereja terhadap kebenaran-kebenaran. Jadi ada unsur-unsur kebenaran dalam keyakinan dan agama yang lain. Ini yang menjadi jalan kita untuk terus kemudian berdialog dengan agama-agama yang lain. Dan ini yang ditolak oleh kelompok tradisionalis Katolik. Meskipun agak condong, sepertinya agak condong, tapi nggak condong-condong amat ke arah kaum liberal. Ya. Jadi ada unsur-unsur kebenaran dalam agama lain yang diakui dalam gereja Katolik yang mengantarkan ini pada dialog dan kerjasama antar gereja Katolik dengan agama-agama yang lain. Itu yang diterima. Sementara dalam sekularisme jelas ada relativisme kebenaran, karena sekularisme berkaitan dengan yang tersebar ya, bahwa kebenaran itu sangat relatif, tergantung, dan dengan demikian tidak sepenuhnya bisa diterima. Kebenaran mutlak, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka meskipun ada unsur kebenaran dalam agama lain, tetapi dalam gereja Katolik tetap diakui kepenuhannya ada di dalam gereja. Sehingga hanya ada unsur-unsurnya saja, tetapi tidak mutlak penuh ada pada mereka. Dan itulah berbagai perbedaan yang kita hormati dan kita terima. Dan ini menjadi jalan dialog. Jadi pada pandangan kelompok liberal ini kemudian kita tahu beberapa gerakan yang kemudian sangat masif dan cukup luar biasa itu. Bahkan di Indonesia juga sudah mulai banyak gerakan-gerakan itu arah sekularisme itu, reformasi gereja. Mereka mengharapkan ada revolusi besar-besaran dalam gereja itu, seperti dicabutnya tertib selibat para imam. Bagaimana sikap mereka supaya gereja menikahkan mereka yang homoseksual, dan ini ditolak oleh gereja. Bahkan gerakan supaya melegalkan aborsi, atau paling enggak tidak ikut campur di dalam kebijakan-kebijakan dunia berkaitan dengan negara, berkaitan dengan pelegalan atau kontroversi aborsi itu. Gereja bagaimanapun juga tetap tegas di dalam ajaran gerejanya yang lama, dan dengan demikian meskipun tidak sepenuhnya konservatif, tetapi gereja juga terbuka pada pembaharuan-pembaharuan. Kita sekarang posisinya bagaimana? Saya sendiri berkaitan dengan hal ini mengajak supaya kita cukup bijaksana. Saya kira sikap gereja sudah bijaksana. Bagaimana mereka kemudian berusaha menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia. Dan tentu saja ini tidak bertentangan dengan ajaran. Sederhananya, seandainya Kristus ada sekarang ini, saya yakin posisinya ada dalam posisi gereja nih. Ada dalam posisi gereja. Di satu sisi tetap menyampaikan suara dan pesan kenabian, di sisi lain tetap menerima konteks pembaharuan itu tetap diterima. Kalau kita lihat misalnya, Yesus pada zaman itu sangat radikal. Dia bukan sekedar meletakkan kekristenan gitu, enggak. Dia bukan meletakkan kekristenannya, tetapi bagaimana ajaran-ajarannya itu seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa satu iota pun itu tidak akan berubah dari hukum Taurat. Satu iota, satu titik pun tidak akan berubah. Tetapi kita lihat ada pembaharuan yang luar biasa besar berkaitan dengan apa yang diajarkan dengan Tuhan Yesus, dengan agama yang pada waktu itu tumbuh dan berkembang di sekitar Tuhan Yesus hidup. Inilah yang kemudian tetap kita pegang sebagai dasar kita menghidupi. Tidak konservatif, tapi juga tidak liberal. Tetapi juga tidak kompromi, tidak di tengah-tengah dalam arti tertentu. Jadi gereja memegang yang benar dalam ajarannya, tetapi dengan cara-cara yang baru menerjemahkannya pada situasi zaman. Tidak mudah, tetapi juga perlu kita renungkan bersama. Tuhan memberkati.